Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan secara khusus pertama-tama saya mau menyapa dan mengucapkan selamat pesta. Selamat Hari Raya kepada kita semua. Tetapi secara khusus bagi umat Allah yang berasal dari stasi-stasi atau paroki-paroki yang berlindung di bawah nama perlindungan Kristus Raja. Selamat Hari Raya, semoga Allah meraja di hati kita semua, Kristus menjadi Raja kita. Sebab bila Kristus yang menjadi Raja kita, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan, karena Kristus Raja bertahta bagi kita. Kita adalah putra dan putri Raja, anak-anak kesayangan Allah. Kita dipanggil dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, untuk memuliakan Yesus Raja kita. Maka serahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Dialah Raja kita. Dialah yang menebus kita. Dia yang menyelamatkan kita. Sebagai putra dan putri Raja, kita harus bangga, kita harus bergembira, karena Kristus Raja itu menyelamatkan, mendampingi, membimbing, dan mengasihi kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, malam ini kita mau merenungkan dan merenung atau merefleksi atau melihat sedikit apa arti dari Kristus Raja bagi kita. Dan bagaimana latar belakang pesta itu terjadi. Mengapa pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Bapak Ibu, Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini dimulai oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925. 1925. Saya kira kita yang hadir pada malam hari ini mungkin belum ada yang lahir pada tahun 1925. Pada saat itu budaya sekularisme dan bahkan ateisme sudah merasuki dunia. Dan bukan hanya dunia secara global dalam arti tidak mengena kepada gereja, tapi justru sudah mulai menyusup kepada orang-orang Kristen. Paham itu telah meracuni umat Allah. Sekularisme kita tahu, sekular, mengedepankan keduniaan, kuasa-kuasa, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan ada juga orang yang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Ateis, tidak percaya lagi kepada Allah. Mendewakan dirinya sendiri, mendewakan politiknya, mendewakan apa yang ada padanya. Oleh sebab itu, Paus Pius ke-11 dalam menekankan hari raya ini, Paus menegaskan bahwa Kristuslah penguasa semesta. Dia lebih berkuasa dari segala kekuasaan dunia. Kristus yang berkuasa dari segala kekuasaan dunia. Dalam memulai pesta ini, Paus Pius ke-11 mengeluarkan ensiklik yang disebut dengan ensiklik Quas Primas. Quas Primas. Dan itu diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1925. Paus Pius ke-11 menegaskan bahwa kerajaan Kristus itu merangkul seluruh manusia dan dunia. Dan bisa kita dengar bahwa gemanya masih terdengar sampai sekarang di radio-radio di Italia, secara khusus di Vatikan. Dan juga kita nyanyikan pada saat Minggu Palma. Dan memang tidak sulit menghubungkan antara Minggu Palma di mana Kristus disambut sebagai Raja di Yerusalem untuk mengaitkannya juga pada pesta Kristus Raja hari ini. Kita tahu itu bagaimana Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Kristus menang, Kristus meraja,
Kristus memerintah. Jadi Kristus menjadi raja, dia menang, dia meraja, dan dia memerintah. Dia berkuasa bagi kehidupan kita. Jadi kita nyanyikan ini sering juga, supaya kita tidak sedih, supaya kegalauan kita hilang, kegelapan hati kita hilang. Mari kita sesekali menyanyikan sambil bekerja di rumah. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus, Kristus imperat. Kristus meraja bagi kita. Kristus menang bagi kita. Kristus memerintah bagi kita. Maka orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus rajanya, mengandalkan Kristus yang menang dalam hidupnya. Mengandalkan Kristus yang meraja dan memerintah dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, pembicaraan tentang Kristus Raja semesta alam secara eksplisit sudah dimulai sebenarnya dalam nubuatan para nabi tentang Mesias. Kita tahu bagaimana janji-janji kedatangan Mesias. Nah, dikatakan bahwa Mesias akan datang. Kristus akan datang sebagai raja. Dan ini ditegaskan dalam beberapa variasi, misalnya seperti Kristus itu Raja Israel, Raja segala raja, Raja semesta alam, Raja segala bangsa. Jadi konsep perjanjian lama dalam kitab suci kita juga sudah memberikan janji-janji mesianik. Para nabi sudah menubuatkan akan datang raja damai, akan datang raja yang akan menyelamatkan bangsanya, memimpin bangsanya kepada kesejahteraan dan kemuliaan. Dan itu adalah Kristus sendiri. Maka dalam konsep perjanjian baru, konsep perjanjian lama ini semakin diperdalam dan dikembangkan. Perjanjian baru di mana Yesus disebut sebagai Raja, Basileus. Raja orang-orang Yahudi, Basileus ton Yuadion. Raja Israel, Basileus Israel. Raja segala raja, Basileon. Dan kita melihat bahwa pada saat Yesus dipaku pada kayu salib, seorang serdadu itu membuat di atas kepala Yesus, di atas salibnya, dituliskan di situ, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Yesus orang Yahudi. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jadi konsep raja itu telah ada di dalam kitab suci perjanjian lama dan juga tentu dalam kitab suci perjanjian baru. Kitab suci perjanjian baru menegaskan gelar-gelar tersebut. Bisa kita hitung misalnya sebanyak 35 kali. Injil Matius mencatat 8 kali. Ya, 8 kali. Ini bisa kita lihat di mana saja itu. Kalau ada yang menemukan lagi yang lebih dari 8 kali, bisa ditunjukkan lagi. Injil Markus mencatat 6 kali. Injil Lukas mencatat 3 kali. Injil Yohanes mencatat paling banyak, yaitu sebanyak 13 kali. Dan termasuk hari ini dalam Injil, dalam perayaan Ekaristi hari ini, ditegaskan kepada kita tentang Yesus yang adalah Raja. Waktu diwawancarai oleh Pilatus, "Kaukah Raja orang Yahudi?" Yesus katakan, "Apakah engkau mengatakannya dari dalam hatimu sendiri? Engkau tahu, aku adalah Raja." Kita dengarkan itu tadi dalam Injil juga, bagaimana dialog Pilatus dengan Yesus. Dan Yesus meneguhkan dan menegaskan bahwa dia memang adalah Raja. Tapi Yesus mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya kerajaanku berasal dari dunia ini, pastilah aku akan mengutus para serdadu, para panglima untuk menghancurkan dan untuk menyelesaikan segalanya dengan cepat." Tapi Yesus katakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kemudian dari Kisah Para Rasul juga kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasulnya untuk konsep Kristus Raja. Juga Wahyu kepada Yohanes juga kita lihat bahwa ada juga konsep Kristus itu Raja, Yesus itu Raja. Segala kekuasaan, segala pemerintahan, segala kerajaan tunduk kepada Kristus. Segala-galanya harus ditundukkan kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, penegasan itu semakin jelas dengan uraian garis keturunan dalam silsilah Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sebagai keturunan Daud. Dan Daud dalam kitab suci
adalah raja. Raja yang agung, raja yang besar. Dan dia disebut sebagai raja. Kita juga melihat bagaimana itu terjadi pada saat malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Maria. Gabriel mengatakan bahwa Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah pada bangsa Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita melihat, dan juga Santo Paulus menegaskan itu kembali, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Di bawah kaki Yesus. Kitab suci ini mau menegaskan kepada kita kembali bahwa Kristus menguasai dunia, tetapi di dalam kebenaran. Kristus menguasai dunia di dalam kebenaran, bukan di dalam kecurangan. Oleh sebab itu, Paus Pius ke-11 mau menegaskan kembali kepada kita, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang percaya pada saat itu kepada pemerintahan-pemerintahan fasisme. Misalnya di Italia pernah muncul satu gerakan Mussolini, fasisme, yang dimana pemerintahan yang otoriter. Kemudian di Jerman juga muncul Nazi, yakni yang dipelopori oleh Hitler. Dan begitu banyak lagi contoh-contoh lain yang terjadi pada masa-masa perang, pada masa Perang Dunia Pertama maupun pada masa Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, salah satu alasan penulisan dokumen Quas Primas ini adalah konflik global yang berkepanjangan. Ya, kita teruskan slide berikut. Di antaranya adalah masalah ateisme publik. Ya, ateisme publik. Yang paling ekstrim itu terjadi ketika di Uni Soviet itu memaksa Paus untuk memasukkan sebuah diskusi tentang hubungan antara kerajaan Kristus dan pemerintahan negara temporal. Selain itu juga anti-Katolik dan anti-klerikalisme di Meksiko. Nah, jadi di Meksiko walaupun dia negara Katolik yang mayoritas Katolik, ternyata pernah muncul di sana gerakan anti-Katolik atau anti-klerikalisme, anti para imam, anti religius, anti uskup dan sebagainya. Itu terjadi di Meksiko dan menimbulkan perang Kristeros. Dan hal ini juga adalah menjadi latar belakang dari ensiklik Paus Pius ke-11 yang disebut dengan ensiklik Quas Primas ini. Dan dikatakan bahwa situasi itu runyam, bahkan sampai pernah terjadi penganiayaan di gereja Meksiko, pembunuhan. Ya, kita melihat itu bahwa memang terjadi suatu hal yang di luar dugaan, bahwa dahulu gereja itu begitu dicintai, ajaran-ajarannya begitu diikuti oleh banyak orang yang mencintai Kristus, ternyata pada saat perjalanan waktu begitu banyak yang merongrong iman kita, merongrong bagaimana perjalanan gereja itu supaya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus. Tetapi ternyata Kristus selalu menang. Memang tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus pada saat dia mengatakan, "Engkau Simon, engkau akan kusebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan kuasa maut tidak akan menghilangkannya atau tidak akan bisa menguasainya, tidak akan bisa memusnahkannya." Kita melihat Quas Primas ini, dari ensiklik ini Paus hendak menegaskan bahwa gereja itu adalah tubuh mistik Yesus Kristus. Tubuh mistik artinya, ya, misalnya kita disebut sebagai satu tubuh, ya, dalam arti walaupun kita tinggal di berbagai paroki yang berjauhan, keuskupan berbeda, tetapi kita berada dalam satu lindungan, dalam satu keluarga besar, gereja universal. Dan ini disebut sebagai tubuh mistik, artinya tubuh yang tidak bisa kita jelaskan secara harafiah, karena tubuh kita ini ada semacam, boleh dikatakan sebagai suatu kesatuan yang menunjukkan misteri Allah sendiri. Artinya tubuh saya sekarang ada di sini, tubuh Bapak Ibu ada di sana, tapi kita disebut satu tubuh mistik Yesus Kristus, bersatu dengan Kristus. Dan itu tidak bisa dimengerti secara biologis semata, tapi juga harus dimengerti secara spiritual dan juga
secara teologis. Tubuh mistik Kristus, kita bersatu, di mana kepala kita yakni Kristus, dan dunia diwakili oleh wakil Kristus di dunia adalah Paus sendiri. Kita semua adalah tubuh mistik Kristus. Oleh sebab itu, gereja menjadi simbol kemahakuasaan Yesus di dunia. Jadi gereja kita itu adalah simbol bahwa Kristus itu berkuasa di dunia. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Yesus, beriman kepada Allah, tetapi membenci gereja, membenci hierarki, membenci paus, membenci para uskup, sebenarnya itu tidak benar. Karena gereja itu adalah simbol kemahakuasaan Yesus di dunia ini. Dan itu didirikan oleh Kristus sendiri. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, kata Yesus kepada Petrus. Engkau akan disebut Petrus. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghilangkan kekuasaan gereja kecuali dari Allah sendiri. Tapi Allah telah menjadikan gereja itu simbol kemahakuasaannya di dunia. Maka dikatakan bahwa penyerangan terhadap gereja Katolik yang terjadi di Meksiko itu berarti juga penyerangan terhadap kemaharajaan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi artinya kalau ada orang yang mau menyerang gereja kita, mau menyerang keuskupan kita, atau mau menyerang agama kita, atau mau menyerang kita sendiri, sebenarnya orang itu sedang menyerang kekuasaan Kristus sendiri. Penyerangan terhadap Kristus sendiri. Oleh sebab itu, pasti Kristus tidak akan diam. Pasti Kristus tidak akan meninggalkan kita, tapi dia akan menunjukkan kuasanya. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus impera. Nah, dalam konteks kritik terhadap sekularisme, penyembahan Kristus Raja bertujuan untuk menentang itu semua, menentang sekularisme, relativisme dalam bentuk agama itu. Maka Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini mau mengembalikan, hei sadarlah kalian, kekuasaan itu ada pada Kristus. Dia adalah Raja. Jangan mengidolakan kekuasaanmu. Jangan mengatasnamakan kemahakuasaanmu untuk menindas orang lain. Dan juga mengingatkan kita kepada idolatria. Apakah kita mengidolakan hal-hal lain yang bukan Kristus? Entah kita mengidolakan kekuasaan, mengidolakan uang, mengidolakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Kristus. Dan gereja mau mengembalikan itu semua, mau menyadarkan kita semua bahwa kekuasaan itu ada pada Kristus. Sekali dikatakan, jadilah. Sekali dia katakan, mari kembalilah. Karena Kristus itu maha kuasa. Kepadanya telah diserahkan segala kekuasaan. Saudara-saudara terkasih, Paus Pius ke-11 menawarkan pemerintahan Kristus dan damai Kristus. Makanya saya katakan oleh Paus, dia menegaskan bahwa kejahatan bermacam di dunia merupakan atau disebabkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan manusia itu telah mendorong Yesus Kristus dan hukumnya yang kudus dari hidup mereka. Jadi dikatakan oleh Paus, kejahatan terjadi di dunia atau berbagai bentuk kejahatan masif di dunia, perang yang terjadi di dunia, kekejaman yang terjadi di dunia, pemerintah fasisme yang terjadi di dunia itu karena manusia telah mendorong Kristus dari dalam diri mereka. Tidak lagi mengikuti Kristus, tidak beringan lagi kepada Kristus. Mereka mengesampingkan hukum Kristus yang kudus dari hidup mereka. Tuhan dan hukum Kristus itu tidak hidup di dalam hati mereka. Tidak mendapat tempat dalam kehidupan mereka. Tidak mendapat tempat dalam dunia politik. Oleh sebab itu, selama individu atau kelompok atau negara menolak tunduk kepada aturan dari juru selamat kita, kepada Kristus yang meraja, maka ingatlah, kata Paus, tidak pernah akan ada harapan perdamaian abadi di antara bangsa-bangsa. Selama kita masih menekankan otoritas kita sendiri, kekuasaan kita sendiri, dan menolak hukum cinta kasih Kristus dari politik,
dari negara, maka tidak akan ada perdamaian di antara bangsa-bangsa. Demikian juga dalam keluarga-keluarga kita. Bila kita menekankan ego kita, kekuasaan mutlak dari diri kita sebagai individu, atau setiap pribadi dari kita, menekankan keegoisan kita, egosentrisme kita, maka yakinlah tidak akan pernah terjadi perdamaian dalam keluarga. Tidak pernah akan terjadi perdamaian di antara umat beriman. Dan lebih jauh lagi, perdamaian di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudariku yang terkasih, maka perayaan Kristus Raja ini menjadi penegasan meriah bahwa kuasa Rajani Kristus Tuhan atas setiap pribadi dan masyarakat manusia ditegaskan kembali secara meriah. Kristus Raja itu harus menguasai setiap pribadi dan masyarakat manusia. Kristus adalah Raja, dikatakan, bukan hanya atas jiwa dan hati nurani kita, dan kehendak manusia. Bukan hanya meraja di hati kita. Oh, aku ini Kristus meraja di hatiku. Oke, tapi tidak cukup sampai di situ. Tetapi Kristus juga harus meraja atas keluarga dan kota-kota. Harus meraja juga bagi para bangsa dan negara. Dan bahkan dikatakan seluruh alam ciptaan. Oleh sebab itu, dirangkum dalam istilah itu, dalam nama itu, Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Jadi kalau semesta alam seluruhnya, apa yang ada di dalam raya itu termasuk manusia dengan tatanan politiknya, termasuk kehidupannya, termasuk seluruh apa yang bergerak. Kristus adalah Raja semesta alam. Oleh sebab itu, perayaan ini bertujuan memaklumkan martabat rajani dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada umat dan secara khusus menekankan kuasa dan kewibawaan rajani Kristus atas masyarakat manusia sekarang di dunia ini. Karena itulah hal yang disangkal oleh penganut fasisme dan komunisme. Kita tahu apa itu fasisme, ya, pemerintahan otoriter, dan komunisme. Bagaimana Karl Marx memunculkan paham komunisme itu. Nah, kita melihat Kristus harus menjadi raja. Harus disadari segala kekuasaan itu ada pada Kristus. Selama setiap orang belum memahami Kristus yang meraja dalam diri mereka, maka tidak akan pernah terjadi perdamaian dunia. Perdamaian antara bangsa. Perdamaian dalam kehidupan tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat bagaimana hal itu berlangsung. Misalnya, ya, di Eropa, perayaan Kristus Raja ini dibuat dengan perarakan sakramen Maha Kudus. Ya, dibuat dengan perarakan sakramen Maha Kudus. Apa artinya? Karena ini adalah sebuah ungkapan iman yang karena tubuh Kristuslah real presence dikatakan sebagai kehadiran yang nyata Kristus di dunia itu hanya nyata lewat kehadirannya dalam sakramen Maha Kudus, di dalam Ekaristi. Dalam sakramen Maha Kuduslah Kristus itu hadir secara real, bisa disentuh oleh manusia, bisa disentuh oleh imam. Hal itu mau menyimbolkan juga kepada kita kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi kalau di Eropa, Hari Raya Kristus Raja semesta alam itu dibuat di kota-kota itu, di kota-kota tertentu itu, perarakan sakramen Maha Kudus. Untuk menunjukkan, pemerintah, penguasa, wali kota, lihat sekarang, Kristus harus menjadi Raja kita. Dia yang menguasai kehidupan kita. Dia yang menguasai pemerintahan kita. Dengan mengakui Kristus sebagai Raja kita, akan terjadi damai sejahtera pada masyarakat dunia, pada kehidupan kita, pada kehidupan sipil kita. Itulah kalau di Eropa begitu. Jadi artinya diarak sebagai simbol kehadiran Kristus yang konkret dan juga sebagai tanda kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Kita melihat kembali, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paus Pius ini menetapkan pesta Kristus Raja sebagai peneguhan dan hikmat, ya, tentang kerajaan Tuhan untuk setiap masyarakat manusia. Berarti raja kita juga.
raja individu, raja kolektif, raja satu teritorial, satu negara, dan bahkan raja seluruh dunia. Dia, Kristus itu tidak hanya meraja, bukan hanya raja dari jiwa dan hati nurani, kecerdasan dan kehendak semua orang, bukan hanya kecerdasan dan kehendak semua orang, tapi juga dari keluarga dan kota-kota, bangsa dan negara, dan seluruh alam semesta. Boleh dikatakan, kembali saya tegaskan kembali bahwa quas primas ini menunjukkan bagaimana sekularisme itu pengorganisasian masyarakat tanpa referensi kepada Allah. Jadi misalnya kalau negara diatur sangat sekular, tidak ada referensinya kepada Allah dan kedamaian dan kehidupan, penghormatan kepada kehidupan, ini akan menyebabkan kemurtatan massa dan kehancuran masyarakat karena merupakan penolakan lengkap kerajaan Kristus. Oleh sebab itu, kita lihat negara-negara yang tidak memasukkan unsur ketuhanan di dalam hukum perundang-undangan mereka dan tidak menunjukkan kemahakuasaan Allah dalam perundang-undangan mereka, entah itu diterjemahkan dengan bahasa yang berbeda, maka kita melihat negara-negara itu akan semakin menjauh dari Allah. Akan semakin menjauh dari Allah. Referensinya tidak ditunjukkan kepada Kristus, maka negara itu akan semakin menjauh dari Allah. Orang mudanya pun bisa akan semakin menjauh dari Allah. Oleh sebab itu, setiap orang yang memegang hak untuk memerintah, memegang itu dari satu yang tunggal, dari sumber yang tunggal, yaitu Allah. Jadi para penguasa, Paus mau menyadarkan para penguasa, ingatlah, kekuasaan itu berasal dari Allah. Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Kamu berkuasa bukan dari dirimu sendiri. Tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Kata Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 1. Kutipan ini mau menyatakan kepada kita tentang sumber otoritas. Otoritas itu berasal dari Allah. Jadi mari kita ingat ya Bapak Ibu yang memegang otoritas. Entah mungkin di pemerintahan, di kantor-kantor, dalam keluarga dan sebagainya, kita ingat. Kuasa tertinggi itu ada dari Allah. Ada dalam Allah. Dan kita diberikan untuk ikut menjadi representasi kasih Allah dalam otoritas kita. Jangan sebaliknya, kita meniadakan kekuasaan Allah dan seolah-olah kekuasaan itu mutlak dari diri kita. Hati-hati. Karena mereka yang memerintah berasal otoritas mereka dari Allah dan memerintah sebagai utusannya dan bukan sebagai pemegang otoritas mereka dari orang-orang. Tidak ada pemerintah dapat memiliki hak yang benar untuk memperlakukan setiap undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah. Jadi tidak boleh ada undang-undang kita yang bertentangan dengan hukum Allah. Kristus adalah Raja. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Apakah kita mau menjadikan Kristus sebagai Raja penguasa hidup kita? Atau kita cuek? Tidak peduli. Toh aku yang mengatur hidupku. Aku yang mengatur diriku. Mari kita ingat, Kristus adalah penguasa hidup kita. Maukah kita menjadikan Kristus sebagai penguasa hidup kita? Kemudian kita lihat kembali, Raja Kristus adalah Raja yang menghamba menjadi manusia. Dalam Kidung Filipi dikatakan, walaupun dalam keserupaan dengan Allah, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Hai pemerintah-pemerintah di dunia, lihat ini semua. Bila kita mengambil spiritualitas Kristus dalam memerintah, dalam melakukan tugas kita, maka akan terjadi perdamaian di dunia. Akan terjadi kemajuan. Mari kita lihat pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin politik yang mampu turun ke bawah, yang mampu memberikan dirinya bagi masyarakat dengan baik, merendahkan dirinya, menghambakan dirinya, dia menjadi raja yang mulia.
dan masyarakatnya juga akan makmur sejahtera. Akan banyak kedamaian, akan banyak kemakmuran, kesejahteraan terjadi di negara kita. Apakah kita mau merendahkan hati kita? Ini menjadi contoh. Kristus Raja, tetapi dia meraja dalam kebenaran dan dalam cinta kasih. Dia meraja dalam damai sejahtera. Tidak meraja dengan otoritasnya. Tidak meraja dengan penghukumannya. Tapi mari kita ingat, dia juga adalah Raja yang adil. Dan Santa Faustina mengatakan, keadilan Kristus itu adalah belas kasihannya. Maka mari kita semakin percaya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita semua memang adalah anak raja. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, sekaligus juga kita mengingat bahwa hari ini disebut sebagai Hari Orang Muda Sedunia. Hari Orang Muda Sedunia. Kita melihat bagaimana Hari Orang Muda Sedunia ini diprakarsai oleh intuisi profetis dari Santo Yohanes Paulus II. Ia mengatakan keputusannya untuk membuat Hari Orang Muda Sedunia, dia mengatakan semua orang muda harus merasa bahwa gereja peduli pada mereka. Oleh karena itu, layaklah seluruh gereja pada tingkat dunia dalam kesatuan dengan Paus sebagai penerus Santo Petrus menjadi lebih dan semakin berkomitmen kepada orang muda terhadap keprihatinan dan kekhawatiran mereka, terhadap aspirasi dan harapan mereka, mewujudkannya dengan menyampaikan kepastian yaitu Kristus, kebenaran adalah Kristus, cinta adalah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun sekarang berada. Mungkin kita punya anak, dan yang masuk pada kelompok orang muda itu adalah dari usia, kalau saya tidak salah kategorinya dibuat oleh KWI, dari usia 12 hingga 35 tahun. Bahkan ada yang mengatakan usia orang muda itu 12 sampai 40 tahun. Itu masih disebut sebagai orang muda. Oleh sebab itu, mari kita mengajar, mendidik anak-anak kita untuk tidak terbuai dengan sekularisme. Dengan pendewaan akan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Kristus. Mari kita ajak mereka untuk semakin beriman kepada Kristus, Raja kita. Supaya spiritualitas dari Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini juga mempengaruhi kehidupan dan perkembangan putra-putri kita. Dan ini diingatkan kepada kita. Gereja harus peduli kepada kaum muda. Karena mereka adalah masa depan gereja kita. Maka hari ini Hari Orang Muda Sedunia ya. Jadi dalam pandangan Paus Fransiskus sebagai penerus dari tahta Santo Petrus, Hari Orang Muda Sedunia yang telah dimulai oleh Paus Yohanes Paulus II dan juga diteruskan oleh Paus Benediktus ke-16, Paus Fransiskus mengatakan pandangannya bahwa Hari Orang Muda Sedunia memberikan dorongan misioner yang luar biasa kuat pada seluruh gereja, secara khusus kepada generasi yang lebih muda. Maka kita lihat setelah terpilihnya dia sebagai paus, Bergoglio ini, beberapa bulan saja dia telah merayakan Hari Orang Muda Sedunia di Rio de Janeiro pada Juli 2013. Di akhir acara, Paus menyampaikan bahwa Hari Orang Muda Sedunia adalah sebuah tahap baru dalam peziarahan orang muda melintasi berbagai benua sambil membawa salib Kristus. Sepertinya kita lihat tidak begitu ada kaitan antara Hari Orang Muda Sedunia dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, tapi kok bisa disatukan dan hari ini disebut sebagai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam sekaligus dengan Hari Orang Muda Sedunia, untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh lupa bahwa orang muda sedunia bukanlah pertunjukan kembang api yang menampilkan antusiasme yang berakhir dalam dirinya sendiri, melainkan adalah berbagai tahap dari sebuah perjalanan panjang yang berawal sejak 1985 dari inisiatif Paus Yohanes Paulus II. Itu dikatakan oleh Paus Fransiskus. Maka
pada Hari Kristus Raja Semesta Alam ini, kita juga mau mengajak orang-orang muda kita agar tidak terbuai dengan budaya konsumerisme, sekularisme, hal-hal yang idolatri yang tidak mengidolakan Kristus lagi. Maka kita mari mengajak mereka kembali untuk meletakkan seluruh pengharapannya kepada Kristus Raja Semesta Alam. Dialah Raja kita semua, Raja Bapak dan Ibu, Raja saya, Raja kita semua. Maka mari jangan bersedih hati. Bila bersedih hati, ingat Kristus itu Rajaku, dia telah menang. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Selamat Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih banyak Pastor Niko atas renungannya.